Oke, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah selesai makannya ya? Oke, pada kesempatan kali ini di hari Natal yang penuh sukacita, saya berinisiatif untuk mengundang seorang disable, dan ini 2 orang malah diajak temennya juga gitu. Nah, kebetulan papanya itu teman saya. Jadi Dustin ini salah satu anak menurut saya itu pilihan Tuhan ya. Dia adalah seorang lektor yang waktu pada saat di GBK kemarin, Paus Fransiskus, dia salah satu lektor yang membaca bacaan pertama di sana. Jadi dia terpilih di sana, dan saya sungguh kagum dengan Dustin gitu, karena dia menurut cerita sekilas dari papanya itu dia sebenarnya lahirnya normal, tidak ada cacat apapun, tetapi langsung berjalannya waktu dia mengalami kebutaan. Nah, untuk itu saat ini saya mau mengobrol sedikit dengan Justin ya, untuk menceritakan pengalaman sebagai inspirasi kita. Boleh ya Om Tante sebentar ya? Halo Dustin. Halo semuanya, Oma, Opa, Om, Tante semuanya. Dustin, saat ini Tante mau nanya, boleh? Oh iya boleh, silakan. Boleh Dustin menceritakan sedikit tentang pengalaman hidup Dustin sampai bisa buta itu seperti apa, boleh? Iya. Jadi singkatnya saya lahir 8 bulan, dan singkat ceritanya begitu lahir masuk inkubator, dan ketika saat itu saya tidak nyaman dengan sinar UV yang ada di dalam inkubator tersebut, karena saya masih kecil jadi tidak mengerti bahayanya gitu ya. Jadi saya itu melepaskan penutup matanya itu yang dipakaikan oleh perawat, dan singkat ceritanya mata saya kena sinar UV. Begitu pulang ke rumah timbullah kejanggalan ketika seorang anak bayi ditawarkan sebuah mainan, itu otomatis akan perhatiannya ke sana. Tetapi saya tidak, yang saya alami adalah saya hanya menangis dan mencari. Singkat ceritanya dibawa ke rumah sakit, diperiksa, akhirnya teridentifikasi saya terkena katarak. Setelah itu operasi katarak, dan saya menggunakan sebuah kacamata yang ukurannya sebesar tutup botol. Dan setelah itu semua berjalan. Ketika saya berusia 2,5 tahun mau 3 tahun saya mau sekolah, otomatis meminimalisir penggunaan kacamata, sebisa mungkin melepas kacamata ya. Dan semua itu ternyata di luar ekspektasi. Saya harus terkena glaukoma. Ketika memeriksa kembali, saya terkena glaukoma, dan pada akhirnya operasi glaukoma, dan entah bagaimana dokternya saraf mata saya kepotong yang mengakibatkan mati, sarafnya mati dan mata saya pendarahan. Dan operasi terus berjalan sampai saya usia 9 tahun, akhirnya saya operasi laser, dan saya mengalami kebutaan sampai saat ini. Tetapi saya bersyukur, mengapa di tengah-tengah kebutaan saya, di tengah-tengah keterbatasan saya, Tuhan mau pakai saya di tengah banyak orang. Terbukti ketika saya diutus untuk menjadi seorang lektor di hadapan Paus Fransiskus, itu tidak pernah bermimpi. Itu sesuatu yang wow, luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya, dan saya sangat bersyukur, dan saya tidak akan pernah melupakan bahwa Tuhan itu sangat baik buat saya. Di tengah keterbatasan saya, ternyata Tuhan masih memberikan saya kelebihan. Sebagai lektor bisa bermain musik di hadapan Bapak Ibu saat ini,
itu sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Jadi ya senantiasalah bersyukur Bapak Ibu di dalam segala hal, apapun yang kita alami, mau susah, mau senang, mau sedih, tetaplah bersyukur karena Dialah Sang Empunya yang mempunyai semuanya di dunia ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang boleh saya juga berkenalan dengan teman Dustin? Ngobrol-ngobrol sebentar ya. Siapa namanya? Ya, halo, selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Denis. Saya dari Paroki Don Bosco Danau Sunter. Saya juga penyandang disabilitas tunanetra, seorang pemusik. Nah, kebetulan saya juga kenal Dustin sudah cukup lama, dan ini adalah teman sekolah saya. Sudah kenal dari 2008 kurang lebih. Nah, saya juga mengalami kebutaan sejak lahir karena retina mata. Jadi singkat cerita, awalnya saya juga kena kena prematur. Jadi saya lahir prematur 7 bulan awal. Nah, pada saat itu berat saya hanya 1 kilo dan beratnya itu kalau bisa dibayangkan itu kecil seperti botol. Terus penyebab kebutaannya juga karena kena sinar di inkubator selama 70 hari tidak ditutup, sehingga membuat retina retak dan putus. Pada saat itu saya menyerah dan merasa hidup ini kedepannya akan menyusahkan orang dan terlebih lingkungan sekitar, baik itu di gereja maupun di rumah. Nah, tetapi ya saya bersyukur sama Tuhan, walaupun saya punya keterbatasan, saya bisa berkarya di musik dan saya juga bisa bersekolah seperti teman-teman pada umumnya. Puji Tuhan. Prestasi yang saya sudah raih tahun 2011, saya mengikuti lomba lari 60 meter dan 100 meter, menang se-DKI Jakarta juara 2. Terus 2012 saya juga sudah berkolaborasi bersama Pasya Ungu dan Ungu dalam rangka ulang tahun yang ke-6 tahun. Terus saya juga sudah mempunyai autobiografi yang dimana buku itu menceritakan tentang perjalanan hidup saya dan sudah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Dan saya perlu sharing juga, saya juga anak pertama dari 3 bersaudara. Saat ini saya hanya tinggal bersama mama saya dan kedua adik saya karena papa saya sudah meninggal setahun yang lalu. Tapi saya tetap bersyukur walaupun papa sudah tidak ada, dengan keterbatasan yang ada ini saya masih bisa melayani Tuhan, masih bisa aktif pelayanan di gereja, dan masih bisa membantu untuk keadaan di rumah. Semoga opa, oma, tante, om yang hadir di tempat ini juga bisa terus bersyukur dan bisa berkarya dan terus bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih pada siang hari ini sudah diberikan kesempatan. Semoga ini menjadi perjumpaan yang bisa menambah banyak teman dan bisa banyak relasi. Terima kasih.
sebagai satu kasih buat kita ya. Kalau dalam kehidupan itu memang tidak selalu selamanya mulus, tapi dengan kita punya keimanan yang kuat kepada Tuhan, dengan semangat yang terus ada, kita yakin pasti itu Tuhan akan selalu menolong kita. Oke, saya kembalikan kepada Silvi. Amin. Thank you Dustin dan Dennis. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Di segala keterbatasannya tetap mau melayani dan mau berkarya. Luar biasa. Oke, kita mau door prize dulu Bapak Ibu. Siap-siap? Apa yang disiapin ya?